Ini terus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu akal tuh yang harus mengasihi, itu akal. Justru gini, host, kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak disalib itu tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan Alkitab, gitu loh. Bukan, karena makanya orang kita Kristen tidak akan punya Tuhan kalau Yesus tidak disalib. betul. Sekarang kalau masalah disalib punya Tuhan, orang luar negeri nggak ada yang pakai kata Tuhan. Nah, yang Ya, disalib mereka pakai Lord, kata Lord. nice. Ya, Maksudnya itu bilang kalau mengatakan Yesus oh my tidak Lord di luar negeri itu oh my God. God itu loh, nggak ada Lord. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada Tuhanmu. Karena setelah pembunuhan ini barulah timbul ajaran Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan kerjasama dengan lain. lah ya kenapa? Kalau dalam konteks KBBI tidak ada kesalahan orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan karena Yesus Maha Kuasa. Sekalipun itu misalnya diberi oleh Bapaknya. Di mana kemahakuasaannya kalau dia yang harus mati konyol? Ayo, di dalam Bibelmu ada narasi. Loh, sudah ada Dosamu sebentar. Bentar. Di dalam Bible tertulis dosamu sudah diampuni. Artinya bisa ada pengampunan. Kalau harus anaknya atau Tuhan itu sendiri yang harus jadi tumbal, berarti tidak ada mahakuasaannya. Enggak ada, seolah-olah Tuhanmu itu enggak berdaya melawan maut itu. Padahal yang pemilik maut itu kan Tuhan. Pemilik surga neraka Tuhan. Ya, yang menghidupkan, yang membuat nasib malang, yang yang mematikan itu Tuhan. Terus kenapa dia pula yang harus mati? Coba akalmu di mana? Kenapa pula dia yang harus mati? Kan bisa dia mengampuni. Udahlah bro admin, kau sudah bertobat, saya ampuni dosa-dosamu. Begitu, silakan kau masuk ke surgaku. Dia pemilik surga kok. Dia yang berkuasa. Iya, cara mengampuninya gimana Bu? Kalau Bu Rahmat ya kalau dengan bertobat. Dengan bertobat. Lah di dalam data-data di Bibelmu bukan cara manusianya, cara Tuhan yang mengampuni gimana? Di situ kan diserukan bertobatlah, palingkanlah wajahmu. Aku di surga akan mendengar doa-doamu. Banyak data-data pertobatan tuh disuruh kalian bertobatlah. Terus narasi tentang Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia dan mati terkutuk di tiang salib itu ajaran pagan. Ya kan bertobat penumbalan. Itu untuk ini tentang dosa perbuatan itu loh, itu bertobatlah di situ. Tapi beda lagi dengan dosa akibat hukum Taurat, kutuk Taurat itu beda. Dosa jadi bedakan akibat antara dosa hukum Taurat dan hukum perbuatan. Kalau hukum perbuatan kita ya kita minta pengampunan dengan bertobat. Itu terus betul. yang ditebus Yesus dosa waris Adam karena dia melanggar larangan Tuhan, atau untuk membebaskan kalian di tiang dengan hukum-hukum Taurat? Yang mana yang ditebus Yesus? Ya, kutuk Taurat itu, kutuk Taurat. Terus narasi sebelum Yesus ada ini kan memakai Taurat nih. Nah, disitulah kutuk Taurat itu masih berlaku terus. Akibat kutuk Taurat ini yaitu hukumannya terkeras gitu loh, karena akibat kutuk adalah kematian. Nah inilah kalau si Paulus yang kau ikuti si Paulus. Itu ajaran Paulus toh di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kalian. Tapi coba kita ke perkataan Yesus Matius 5:17 ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang terkecil, kecil itu kan ya bisa saja satu kata. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dan mengajarkannya kepada orang lain, ya si Paulus ini kena, maka dia akan menduduki tempat terendah. Ya hukum Taurat itu tetap saja. Gini, kenapa sih kalian tuh tidak mau ikut dengan kata-kata Yesus? Nah, ya, lebih condong kepada pengajaran itu. Lebih condong kepada kata-kata si Paulus. Kata Paulus dengan matinya di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus
Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah Ya, dan hukum Taurat yang ketentuannya. mana dulu? Hukum Taurat ada Ya banyak. entahlah, semua Bukan, dengan bukan 10 sebentar. hukum Tauratnya Nah, itu, bukan itu. ini yang dia katakan, yang dia katakan Paulus ya, dengan matinya di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan segala hukum Taurat. Maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintah dan ketentuannya. Berarti semuanya. Perintah hukum Taurat dan ketentuan-ketentuannya, berarti kalau hukum-hukumnya. semuanya termasuk 10 hukum Taurat itu. Jangan membunuh, jangan ini, terus itu dihilangkan begitu. Dia datang bukan untuk menghilangkan, tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus itu dia menebusnya kan di Galatia, artinya sudah tidak berlaku lagi hukum Taurat. Tidak Barang berlaku lagi. siapa termasuk 10 hukum Taurat itu. semua kalau ajaran Semua. Paulus ya, Loh, kalau ajaran 10 Paulus, hukum Taurat itu kalau berarti ajaran Paulus, dengar kata-kata si Paulus ya, Perhosea, pasang telingamu. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Iman. Kalian hanya disuruh beriman. Tidak usah melakukan segala sesuatunya. Itu kata-kata si Paulusmu itu, yang sama kepalamu botak. ya, itu kan Nah, itu kan. nggak paham mana Bukan, hukum Taurat yang ini dimaksud Paulus, kita yang kan dituduh nggak paham. Nah, kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan. Kalau tidak seorang pun berarti kamu Ya, juga nggak contohnya boleh gini, semua. Kayak gini, yang dihapuskan kayak gini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itulah yang dihapus. Enggak lang, saya enggak ke situ. Hukum Taurat secara umum keseluruhan Tradisi 600 sekian mispot. Hukum-hukum. Lah ya, Dan ada berapa semuanya. hukum Taurat? Tidak seorang pun dibenarkan Bukan karena termasuk yang 10 hukum melakukan Taurat. Kalau 10 hukum semuanya. Taurat itu Semuanya. kok semuanya? Kristus, nah di situ tertulis Kristus telah menebus Iya, kita dari tapi kutuk bukan- hukum Taurat. Bukan termasuk yang 10 hukum Taurat itu. Mana keterangan Paulus bahwa hanya sebagian? Kalau 10 Mana? hukum Taurat itu dihilangkan, ya Mana? semuanya pasti boleh membunuh, Ya, semuanya. boleh ini Nah, iya. nggak mengasihi terhadap Makanya, sesama. makanya Itu. pengajaran Paulus itu mengimani pembunuhan Yesus sebagai karya keselamatan. Kalau kalian atau si Paulus tidak mengimani itu, pasti tidak mengimani Yesus dibunuh untuk keselamatan. Enggak. Lalu yang membunuh Yesus siapa? Ya. Siapa yang membunuh Yesus bukan ke situ maknanya. Loh, Bukan iya, ke situ kan ada maknanya. urutannya. Tadi kan langsung mengarah ke situ. Berarti Intinya saya tanya, kau siapa yang itu. membunuh ini? Apakah Ya. siapa yang membunuh? Kita tidak berbicara siapa yang membunuh, kan kita bahas hukum Taurat toh. Nah, Kalau kita hukum membahas Taurat lagi, itu sudah saya kalau jelaskan, kita- kan? kalau Tapi kita Bunda Rama membahas- ini selalu Lah, mengikuti apa Saya yang tanya Bunda kau, Rama pikirkan, saya tanya gitu loh. kau, Jawab kata aja, Paulus, Jawab aja siapa yang Kata- membunuh. Jawab aja manusia yang membunuh dia. Udah jawab dulu nggak apa-apa aja. ya manusia. Yang saya fokuskan Manusia. itu, saya fokuskan begini Bang Perhos ya. Kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Nggak ada yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Itu pengajaran si Paulus. Tapi apa kata Yesus? Ya. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, Ya. dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Siapa yang begitu? Paulus. Makanya Yesus Bukan itu terkecil ada- semua. Bukan menghilangkan, Oh. tapi mendamaikan antara hukum kayak hukum Taurat yang terlalu ini ya, kayak mata ganti mata. Paulus gitu yang kan tadi. menghilangkan. Itu- Paulus, bukan Yesus. Paulus yang menghilangkan. Kristus dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia Yang dihilangkan membatalkan hukum Taurat yang mana? semua. Ya, Apa? Semua. Apakah di Berarti situ? Apakah dihilangkan, Paulus? apakah 10 hukum apakah Taurat Paulus- itu juga dihilangkan? Apakah Paulus pernah menyebut ini yang tidak dihilangkan? Apa pernah? Mana datanya Paulus membagi-bagi yang tidak dihilangkan? Baca aja Bunda, itu kan tertulis segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Ya udah dikasih Segala. tahu memang dia kepala batu. Makanya tadi aku bilang lebih suntik mati saja nih kepala batu sekali. Jangan, kesian. Segala itu artinya Peros. Semua. Segala tanpa kecuali gitu loh. Mm-mm. Lagi Udah juga sekali. gini loh. Hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen, Iya sih. bukan untuk siapa-siapa, tuh untuk Bani Israel waktu itu. Itu loh. Lanjut Bang Handi. Ini orang kepala batu Ya, males. waktunya aku maghrib, terusin dulu. Hmm.
Jadi di situ dia jelas ya, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi itu 99 ditambah 1 jadi 100, digenapi, dilengkapi, dicukupkan. Bukan meniadakan. Dilengkapi, digenapi, dicukupkan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, sebelum apa itu kalau runtuh? Kiamat. Sebelum bumi dan langit runtuh, 1 titik atau 1 iota pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap. Sebelum kiamat terjadi, hukum Taurat tetap berlaku bagi subbangsa Israel. Karena Yesus memang Buktinya Yahudi sekarang itu bangsa Israel taat patuh kepada hukum Taurat masih melakukan. sampai detik ini. Betul, masih melakukan. Tapi kan mereka bukan Bani Israel ya. Bani apa kalian ini? Ya sih, susah juga ini otan-oten. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hukumnya Burundi, ya, hukumnya Burundi dianulir oleh hukumnya Afrika. Jadi Nggak nyambung. Hukum Nyambung, negara kasihan. orang, ya hukum negara Israel dibatalkan oleh Paulus. Yang waktu itu Paulus ada di Roma. Bani Paulus, Betul. betul Bani Paulus. Jadi Paulus betul. berada di Roma membatalkan hukum Bani Israel. Aneh nggak tuh? Orang Afrika membatalkan hukum di Indonesia. Itu kesalahannya si Paulusmu itu. Paulus menulis surat untuk Efesius, tapi membatalkan hukum Taurat. Aneh kan? Aneh, Bing. Padahal Ajaib. Lanjut. Padahal bukan dia punya hukum kan? Itu untuk Bani Israel, bangsa Israel. Tapi dia menulis surat kepada jemaatnya di Roma, Yunani. Kan lucu ini si Paulus ini. Tapi kalian nggak nyadar ya? Kalian ditipu. Ayolah, sehatkan pikiran kalian. Ini untuk keselamatan kalian loh. Apa sih keuntungannya buat kami? Minimal kami itu hanya mengedukasi saudara-saudara kami supaya kami murtad. Tapi untuk kamu, supaya apa kami dapat? Kami ingin kamu itu selamat. Itu saja. Gak ada juga kita dapat apa-apa. Kami ingin kau selamat. Dan saudara-saudara kami tuh teredukasi. Bahwa loh, iya betul nih dia, data-data di Biblenya ini tidak sesuai dengan yang dia imani. Aku, kata Yesus tuh di Matius 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Masuk-masuk Roma ini membatalkan hukum Taurat. Kan lucu. Jadi kalau kalian mau berpikir sehat, insya Allah pasti akan menemukan kebenaran. Ya, tanggalkan dulu doktrin. 2 jam baru kau baca Bibelmu itu baik-baik. Bandingkan ajaran Yesus dengan ajaran si Paulus. Bandingkan. Apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Paulus tidak seiring, tidak sejalan. Gitu ya kalau mau ini. Kalau mau belajar betul-betul. Jadi tapi kalau kau cuma imani ya, cocok kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Hanya iman, kalian hanya dituntut iman. Kau harus mengimani bahwa dia mati terkutuk di tiang salib, kau sudah selamat. Kalau kau mengaku Yesus itu Tuhan, kau sudah selamat. Kalau Yesus itu kau sudah akui dia turun ke bumi menjelma menjadi manusia dan mati terkutuk, kau sudah selamat. Yang penting kau sudah imani itu, udah beres. Kalaupun kau berzina kali ya, atau mencuri atau segala macam, karena Yesus sudah jadi tumbal. Oke lah misalnya nih. Bunda, oke lah misalnya. Dikit lagi Bang. Karena sudah tidak ada lagi hitung dosa. Karena Taurat itu di situ di hukum-hukum Taurat itu ada perhitungan dosa. Karena hukum Taurat sudah dihapuskan, tidak ada lagi hitung-hitungan dosa, hanya iman. Lanjut Bang. Silakan. Misalnya si Pero sama Bro Admin masih memperlakukan hukum Taurat. Misalnya nih ya, kita cek semua aktivitas kekristenannya saudara kita berdua ini melanggar apa ajaran Yesus. Yesus menyuruh menyembah kepada satu Tuhan, dia tuhankan Yesus. Yesus
berhari Sabat, dia berhari Minggu. Yesus masuk sinagog, dia masuk gereja. Yesus sujud dan berdoa, dia jingkrak-jingkrak. Yesus melarangkan makan babi diembat tiap hari. Yesus disunat, dia berkulup. Jadi memang Anda ini ajaran dari Paulus, dari barat. Yesus dikafani, dia pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, udah disemer lagi. Mana kok contoh Yesus? Maka dia lebih cocok jadi pengikut Paulus. Udahlah, Paulus berkata di dalam Bible bahwa Petrus itu untuk orang-orang yang bersunat di kalangan Bani Israel. Saya Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Nah kalian ini nggak cocok kalau kalian mengaku pengikut Yesus, pengikut Paulus. Paulus itu melarang sunat, ya. Bersunat ataupun tidak itu apa kata Paulus tentang sunat? Kalau kamu menyunatkan diri per host, maka Yesus tidak berguna lagi. Ya, lalu kalau nggak bersunat? Serba salah, maju kena mundur kena. Kalau kamu disunat, Yesus tidak berguna bagimu. Gitu ya. Terus kalau nggak sunat? Disunat, kamu melanggar aturan Paulus. Makanya kalau di Kristen itu sunat nggak sunat itu bukan itu yang Nah, menyelamatkan. itu dia bebas kan? Iman itu yang menyelamatkan. Bukan Ya bebas. masalah sunat dan Betul tidak kata sunat Paulus. itu. Taurat nggak ada gunanya, cukup beriman saja, gitu kan? Gak usah dipraktekin. Bener kan? Itu namanya bebas menentukan sikap. Nggak perlu ada SOP-nya. Oh no lo Bang Peros. Sunat nggak sunat? Ya itu namanya lu berargumentasi berpendapat sendiri. Padahal jelas itu haruslah dikerat kulit hatanmu. Katanya dia, kami bukan Bani Israel kok. Nah kalau Anda bukan Bani Israel, ngapain lu bertaurat-taurat? Taurat itu untuk Bani Israel. Ngapain juga Paulus membatalkan hukum Taurat? Untuk apa? Dan inilah kemunafikannya Oten itu. Kalau hukum-hukum Taurat katanya nggak berlaku lagi, udah ditebus dengan Yesus jadi tumbal. Tapi giliran nubuatan mereka melirik perjanjian lama loh. Mereka masih mau mengimani itu perjanjian lama. Kristen itu begitu. Sunat Aduh. nggak terlalu penting. Ya itu makanya aku bilang ajaran Paulus Adalah iman. iman, percaya pada Iya, itu iya. sebagai juru selamat. Itu saja. Cocok lah itu. Iya, itulah kau pengikut Paulus yang iya nggak masalah sih. Ikutilah Paulus itu yang dari Roma sana. Berapa juga kau pakai jas, dasi kupu-kupu. Loh, kan Peti. sekarang kan zamannya sudah maju. Ah udahlah Kalau kau pakai- ngeyel. Udahlah kau ngeyel. Terserah kau sesat di neraka, yang penting kita sudah kasih tahu ya. Udahlah, imani saja. Imani saja, imani. Ya neraka ketika kau diusir oleh Yesus, enyahlah kau major. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Iya, Aku tidak mengenalmu. Ya entahlah. Enggak, kamu enggak tahu yang enggak jelas. Enggak jelas kau neraka apa-apanya, enggak jelas kau itu di mana, enggak pernah enggak pernah diterangkan tuh kan, karena kalau Kristen enggak berbicara neraka ya, karena itu miliknya Yahudi. Yang kau ambil itu. Ya enggak tahu, saya enggak tahu nerakamu atau apa, enggak ada surga nerakamu ya. Enggak ada kamu enggak ada neraka surgamu ya, enggak ada ya. Pindahin topik. Kasihan. Mayor, hukum Taurat itu buat siapa sih? Semua umat manusia. Datanya mana? Datang lagi yang berpenyakit sama Mana aja. datanya hukum Taurat untuk seluruh umat manusia? Mana? Iya. Untuk semua umat manusia lah Tuhan. Iya, untuk mana semua datanya? manusia. Di mana tertulis? Jadi untuk siapa? Di mana tertulis kalau Minta hukum data. Taurat untuk seluruh umat manusia? Mana datanya? Ngeyel. Iya, untuk semua manusia. Tapi itu Iya, yang datanya pada mana? Bani Israel. Datanya mana? Kalau untuk seluruh umat manusia? Carilah di sana. Waduh, Oten. Kesian. Hukum Taurat itu baca Yeremia 31:31. Ya, itu perjanjian utama untuk Bani Yakob, Bani Israel. Jadi hukum Taurat itu bukan untuk seluruh dunia, untuk Bani Yakob, Bani Israel. Kalau Anda Jadi- mengatakan hukum Taurat untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia, datanya mana?
Jadi yang mengikuti Nggak usah ngomong kalau nggak pakai data, Mayor, lu diam. Aku nggak bukan butuh orang itu, kalau asal kau ngomong itu doang. seolah-olah agama yang paling benar. Padahal agama Datanya yang mana? Kalau nggak hukum Taurat jelas. untuk seluruh umat manusia, datanya mana? Kalau yang nama sudah mengikuti agama, Iya, datanya mana, mengikuti hukum bro? Taurat, berarti udah mengikuti Datanya mana? Tuhan dari yang diimani orang-orang Islam. Datanya mana kalau hukum Taurat untuk seluruh umat manusia? Di mana kita bisa baca? Di mana? Om Do doang di sini jangan. Makanya diam dulu kalau nggak nanti skakmat kayak gini kan malu juga gitu loh. Malu, nggak ada malunya kok. Jadi nggak ada data hukum Taurat untuk seluruh umat manusia, nggak ada. Untuk Bani Israel. Ya, arti Israel apa? Israel. Ya, Yakob, Bani Yakob. Ya, arti Israel itu apa? Bani Yakob. Bukan Israel kok. Ya, Arti Bani Israel itu Yakob. Iya, artinya apa? Yakub Israel itu artinya apa? Yakob itu, gitu ya. Nggak usah Israel. melenceng kemana-mana gitu loh. Artinya apa? Kristen nggak ada hubungannya dengan Taurat. Coba, Israel. Nggak ada urusannya. Yang ada hubungannya apa? Hubungannya dengan Taurat apa? Udah diam kau. Mencret. Diam kau. Kau ngomong kok nggak pakai data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini oten-oten bisa Ini nggak ada. tumbuh kita punya uban ya oten-oten ini ya. Nah, jadi begini, Penhos, kita kembali tadi Galatia 3 tadi ya. Penhos. Ya. Nah, Penhos Galatia 3:13 itu mengutuk hukum apa itu? Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Hukum Torah mana yang dikatakan Musa ini terkutuk? Hukum Torah yang mana? Karena 613 mispot. Dari Kejadian 128, Kejadian 32 nomor 32, Keluaran 12 nomor 2, Keluaran 12 nomor 6, 12 nomor 8, Keluaran 12 nomor 9, Keluaran 12 nomor 18. Ah, itu hukum Musa. Keluaran 12:43, Keluaran 12:48. Nah, itu hukum Musa. Nah, mana ini di dalam 613 mispot ini yang dikatakan Musa terkutuk? Coba. Yang mana ini? Yang dikatakan Paulus hukum yang mana? Termasuk 10 hukum Torah. Coba, yang mana? Galatia 3:13 ini. Yang mana? Yang Imamat 2 nomor 13, Imamat 3:17, Imamat 4:13-14, atau yang mana coba? 613 mispot. Yang mana yang terkutuk menurut Musa? Iya, hukum Taurat itu, kutuk hukum Taurat itu. Kutuk hukum Torah, syariat hukum yang dibawa Musa mana yang terkutuk? Tunjukkan. Musa mengatakan. Jadi antaranya 600. Coba Anda tunjukkan data mana? Itu. Iya, mana? 613 mispot yang mana? Itu terkutuk semua. Yang mana? Yang 613 mispot itu kan yang mana? Coba yang kata Musa terkutuk. Yang berapa? Mana hukum mana? Di mana? Di data mana? Imamat kah? Keluaran, Kejadian? Coba di mana? Bang Santo. Penghujat. Tuhan yang memberikan hukum Torah kepada Musa aja dikatakan hukumnya itu adalah kutukan. Sementara Musa yang diberikan wahyu atau disampaikan firman untuk menyampaikan hukum Torah kepada Bani Israel juga dikatakan terkutuk. Sama halnya ini, gak ada bedanya. Yang membawa, yang memberikan, yang menerima itu semua terkutuk. Akibat dari hukum Torah. Datang Yesus jadi manusia, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati digantung dengan cara tidak manusiawi. Datang matinya untuk menjadikan hukum Torah ini menjadi hukum yang terkutuk dari Tuhan. So hebat kali Yesus ini bagi Kristen ini. Apa sih hebatnya dia? Bang Erik gini, Bang Erik. Al-Maidah 17. Bang Erik. Ini masalahnya Paulus yang mengatakan, ya tak? Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Makanya pertanyaan, kutuk hukum Torah mana yang dikatakan Musa terkutuk? Gitu loh. Ini yang Pero dari tadi ini. Itu kan disebutkan. Ya itulah hukum Taurat itulah. Iya, hukum Taurat mana 613 mispot dari imam Keluaran Ulangan. Dengarkan, coba Anda di dalam 613 mispot. Kok yang mana? Saya tanya dulu 613 mispot nah, hukum Musa. Itu. Saya minta contohkan kepada saya di dalam Imamat.
Hukum Musa 613 mispot itu kalau Anda tahu mananya coba hukum Musa? Satu saja coba di Imamat. Yes, hukum Taurat itu semuanya itu yang Jadi 613 mispot yang dibawakan Musa ini terkutuk. Saya tanya dulu kepada Anda, Feros, kamu diam. 613 mispot ini yang dibawakan Musa terkutuk semua. Kalau di itu memang nggak dijelaskan kutuk hukum Taurat dari antara 613 itu yang mana nggak dijelaskan tapi hukum Taurat itu ya semuanya itu kan orang banyak melanggar terhadap semuanya itu. Bukan berbicara melanggar, yang berbicara ini kata Musa hukum yang kubawakan ini, hukum Musa atau hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa ini yang mana terkutuk di dalam Imamat, Ulangan, Bilangan, Kejadian yang mana? Coba Imamat itu hukum Musa itu apa saja hukum Musa? Imamat 22 nomor 20, 21 22 dan seterusnya. Mana? Yang mana? Ulangan yang mana? Bilangan yang mana? Gitu loh. Jangan taklid buta kan? Setelah ditanya nggak bisa kau jawab Hukum Taurat mana ini yang dikatakan Paulus? Coba buka mit Anda, Feros. Kalau menurut Roma 5 keseluruhan, Bang, nggak ada timbang pilih di situ. Nggak ada. Nah, itulah maksudnya cinta Bang Erik. Yang saya maksud sebenarnya ini bukan hukum Taurat Musa. Kalau ditarik Roma 5 nomor 12. Berarti ini tentang dosa Adam. Tetapi mereka menarik bahwasannya hukum Galatia 3:13 ini tentang hukum Musa. Sementara di mana Musa mengatakan hukum yang kubawa dari Tuhan ini terkutuk? Mana data satu mengatakan itu? Satu data aja mana Musa mengatakan hukum yang dibawakan yang saya sampaikan kepada Tuhan sampaikan kepadaku itu terkutuk yang mananya gitu loh. Lanjut, Dik, lanjut. Cara urusan sedikit. Wah, di mute ternyata. Aku ngomong dari ternyata di mute. Kok sama aku kabur-kabur, Perhos. Sama aku kabur-kabur. Tadi kosong ngeyel, kau ngejek-ngejek kau kan. Undang yang mana? 17-0, 18-0. Semua 19-0. Itulah kau ajaran Paulus. Ya. Gara-gara Paulus Yesus yang mati di tiang salib pun dikutuk, itu pun kau Tuhan kan, itulah dodolnya kau tuh. Yang mengutuk siapa? Loh, Rasulmu yang bilang Galatia 3 nomor 13 Yesus itu menjadi kutuk sebab mati. Ya memang harus memasuki makanya dibaca baik-baik di situ. Dibaca baik-baik. Galatia 3:13 itu toh. Yesus yang mati, Yesus mati di tiang salib itu akibat dari hukum Torah yang dikutuk oleh Tuhan menurutmu. Kristus telah menebus kita. Nah, ini loh. Jangan diambil di ininya saja. Terkutuklah orang yang digantung dalam kayu salib itu. Jangan itu saja, tapi dibaca dari awal dengan seksama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Harus dengan jalan menjadi kutuk gitu loh. Harus memasuki kutuk itu sendiri. Karena kita sebab ada tertulis terkutuklah, bukan berarti Yesusnya itu terkutuk, tidak begitu pemahamannya. Yesus harus memasuki kutuk itu untuk di-mute, enggak, supaya bisa mengambil kita yang dari kutukan itu, mengambil roh kita ini ya dari kutukan itu tadi. Kita diselamatkan gitu loh maksudnya. Harus menjadi kutuk. Bukan berarti Yesus terkutuk gitu loh. Memang udahlah, susah menjelaskan. Apa kau nggak mengakui bahwasannya Yesus yang mati di tiang salib itu dikutuk oleh Paulus? Kenapa kau mengakuinya? Sekarang padahal ajaran dikutuk, Yesus tidak ada sama sekali oleh Paulus. Hukum Taurat itu dikutuk oleh Tuhan, nggak ada. Nggak dikutuk oleh Paulus lah. Sedangkan Paulus ini justru dipakai oleh Tuhan
untuk Ya. mengabarkan Injil. Ya, jadi siapa yang malah mati di tiang dikutuk? salib menurutmu? Betul Yesus. Ya Yesus lah. Kan ada Kalau sejak Yesus ininya berarti- perjalanan kalau tentang memang salib betul itu Yesus, penyaliban berarti itu dia mati ada. terkutuk. Kalau memang betul itu Yesus, berarti dia mati terkutuk. Ya enggak, bukan begitu. Kalau enggak, berarti Paulus salah tulis. Kok salah tulis? Ya Ya enggak dibaca lagi, salah tulis. diulang-ulang pakai dengkulmu. Galatia 3 nomor 13. Yesus itu Loh kan dikutuk pemahamannya gara-gara gini, orang. pemahamannya orang yang Pemahaman mati. bagaimana? Itu jelas loh bahasanya seperti itu. Oh, karena Anda nggak memahami ini kan yang Iya, nggak dipikirkan bisa memahami tentang karena Anda berdasarkan iman. tentang ini apa Imani pikirannya saja. kan negatif Coba itu loh. menggunakan- Jangan pakai menggunakan pikiran negatif. otakmu dengan akal sehatmu. Ya, dalam Kalau beriman. pikirannya negatif Berakal tujuannya dulu, Bang, untuk beriman. mencari kesalahan, pasti nggak ada Bukan mencari kebenaran yang didapat gitu. Pasti yang Masa- didapat itu Berarti kau kesalahan-kesalahan. paksakan Yesus ini harus mati di tiang salib untuk menebus dosamu gitu? Hah? Kok maksa? Kau Karena itu berzina, memang Tuhan kau menghendaki maaf ya, seperti kau itu. berzina, kau melonte, maaf ya, kau melonte, ya maaf Loh, ya, loh, kau loh, melonte loh. itu, Nggak kau boleh berjudi gitu. itu, kau membunuh itu, maaf, aku bilang maaf sebelumnya. Aku harus kasar sama kau, karena bolak-balik kau kabur sama aku. Ya maaf ya, kau melonte, kau berjudi, kau membunuh, kau merampok segala macam, lalu dosa kau ditebus oleh Yesus. Penting kau percaya sama Yesus. Bukan, gitu. itu beda. Bedakan antara kutuk dosa kutuk ya toh dengan dosa perbuatan. Inilah yang nggak bisa Jadi membedakan. apa gunanya Kalau Yesus itu juru adalah selamat? Yang Loh. mana? Dari sisi mana kau diselamatkan? Dari sisi mana kau diselamatkan? Dosa mana kau diselamatkan? Dosa waris. Kalau kau masih berdosa juga, dalam kau berzina, dosa dalam kau kutuk berjudi, dalam itu kau kutuk merampok, dalam kau Taurat. membunuh, terus Nah, kau ini masih berdosa juga. yang Dari nggak mana itu? pahamnya tentang dosa hukum Dosa yang mana? Dosa yang mana? dosa akibat Coba kau pikir kutuk dulu. Taurat. Ya, kau bilang Yesus Ah, juru selamat, nggak menghapus bisa. dosa. Bedakan antara Kau bisa itulah. lari kok. Kalau dosa perbuatan, nah ini beda. Kalau dosa perbuatan ya saya bertanggungjawabkan nanti. Makanya nanti ada kitab kehidupan saya di situ. Dosa perbuatanmu setelah kau melakukan dosa, ya, dosa Ah, perbuatan yang kau lakukan contoh tadi macam yang 4 tadi yang kusebutkan tadi, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya itu. Nah, Iya. itu kau diletakkan di mana setelah itu? Nah, itu kalau saya tidak bertobat, ya toh nggak ada pertobatan, nah itulah dosa yang nggak diampuni. Ya, Ya diampuni, berarti kau nantinya masuk surga, kitab masuk kehidupan neraka. dibuka ya masalah masuk neraka Berarti kau surganya bebas aku masuk nggak neraka, tahu. masuk surga. Nggak Berarti- tahu, itu kan sudah ranah Yang nam- Oke. otoritasnya Yang Tuhan. yang Aku nggak akan yang bisa namanya untuk seorang narapidana, yang namanya seorang pelaku kejahatan itu letaknya di mana tempatnya? kalau narapidana ya jelas di penjara lah. Penjara. Kalau Ah. kalau menurut Tuhan, ya di mana Tuhan menciptakan surga dan neraka, di mana tempatmu? Ya kan kalau saya perbuatan saya terlalu jahat, terlalu tidak baik, terlalu ini semuanya bisa saja saya masuk neraka. Siapa yang menciptakan neraka? Tuhanmu ada nggak menciptakan neraka? Iya iyalah, pasti ada. Ada. Di mana datangnya Neraka Tuhan ada. menciptakan neraka? Ya, lalu Bukan ada Tuhan surga ya menciptakan pasti ada kebaikan. neraka. Dimasukkan Tuhan kan selalu neraka. menciptakan kebaikan. Iya, Betul begitu? ada. Menciptakan Nah, neraka berarti neraka juga. nggak diciptakannya. Siapa yang menciptakan neraka? Ya Tuhan lah. Untuk tempat penghakiman Tuhan nanti, juga. penghukuman nanti dihukum ya di neraka. Masa dihukum di mana? Ya, di mana datangnya Tuhan menciptakan neraka? Ya, iya ada. Tuhan menciptakan Di mana? neraka. Di mana? Ya di neraka. Gimana? Aku bingung kadang. Kadang dengan Peros, masa di neraka Dari tadi datanya. aku sebenarnya menahan tawa. Lucu nih. Lanjut lagi. Lanjut. kadang ini saya ini ya ada mikir gitu loh. Ini pertanyaannya gimana? Itu kadang susah dipahami. Saya harus memahami dulu pertanyaannya karena pertanyaan itu ngambang. Aku itu harus saya pelajari. Ini apa Apanya sih yang maksud aku- pertanyaannya? Nah, coba. Tidak jelas lagi. Ari. Ah, coba kita tanyakan ke Rafael. Rafael alias Ben Hur. Rafael. Apa lagi? Ben, Nah, Ben Hur. Jangan saya tidak ganti-ganti kenal. nama. Kok
Ben Hur, kau namamu Ben Hur. Diroba-roba. Semua orang yang Ini menyerupakan dirinya bertemu dengan fitnah asli yang kau nyata. namanya. Oncom kamu namanya Oncom, Ben Hur, Rafael, apalagi kau ganti nanti. Oke, Rafael gini. Ben Hur. Ben Hur gini. Yang saya mau cari poin di Rafael. sini. Iya, Ben Hur lah. Nah, Ben Hur. Udah kau. John Peter saja dia nyamar nama ku tahu, gitu loh. Jadi begini, Ben Hur. Jadi kok Galatia lebih hebat dari Tuhanmu? bukan ya jelas Tuhanku lebih hebat dari saya. Anda ngarang-ngarang. Sini, gini. Aku mau cari poin di sini ya. Ini bukan tentang Yesus terkutuk, oke. Yang di sini yang saya tanya, walaupun merujuk kepada Yesus yang terkutuk, tunggu gini, saya nggak masuk di situ. Di Galatia 3:13 ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Nah, hukum Torah yang mana di dalam 613 mispot ini, yang dikatakan Musa ini terkutuk, coba. Hukum Torah yang mana? Yang dikatakan Paulus ini? Di Galatia 3:13. Coba dibaca lagi Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Ini sebenarnya yang masuk di sini, ini nyambung nggak di dalam Roma 5 nomor 12 ini tentang kutuk yang dimaksudkan ini, kutuk tentang dosa asal Adam atau kutuk hukum Torah? Itu ada dua di sini sebenarnya yang mau dicari poin. Tentang dosa asal Adam atau jelas memang kutuk hukum Torah gitu loh. Nah, kalau dosa Adam berarti masuk Roma 5 nomor 12. Berarti kalau Paulus menarasikan Galatia 3:13 ini untuk Roma 5 nomor 12 berarti ditebus ini, kutuk ini berarti dari dosa Adam. Kan begitu? Yang masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam. Tetapi kalau misalnya di sini kutuk hukum Torah ini yang dimaksudkan Paulus ini hukum Musa. Nah, hukum Musa di dalam 613 mispot yang mana yang dikatakan Musa itu hukum yang dibawakan oleh Tuhan itu terkutuk? Coba. Tapi di Galatia 3:13 itu kan berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok berbeda dengan yang Anda sampaikan itu, bro? Iya, di sini yang dari awal itu coba Anda baca. Galatia 3:13 coba. Ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Itu. Jadi Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Nah, pertanyaan sini, hukum Torah yang mana yang Yesus tebus? Dan hukum Torah yang mana yang dikatakan Musa ini, hukum Musa ini terkutuk. Yang pernah dibawakan Musa gitu loh. Coba. Kan itu semua orang saat itu sedang hidup di bawah kutuk hukum Taurat begitu. Kan gitu. Karena setiap pelanggaran atas perintah hukum Taurat adalah berarti kematian. Coba ingat mengenai firman Allah tentang berkat dan kutuk dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 26. Barang siapa melanggar ketentuan dan perintah Allah, maka akan menerima kutuk. Bukan berkat. Apakah ada yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tidak ada. Musa pun tidak pernah, tidak bisa. Nabi-nabi pun tidak pernah melakukan hukum Taurat secara sempurna. Satu saja pelanggaran hukum Taurat, maka seluruh hukum Taurat yang Anda ikuti hancur lebur. Satu saja pelanggaran. Itulah yang dimaksud dengan kutuk hukum Taurat. Karena manusia tidak mampu melakukan semua apa yang ada di hukum Taurat itu. Ben Hur, yang saya tanya yang mananya? Di dalam Keluaran kan ada Keluaran 12:48, Keluaran 13 nomor 3, Keluaran 13 nomor 7, Imamat 14 nomor 3.
Kejadian 29 nomor 8. Jadi yang mana kutuk hukum Torah ini yang dimaksud Paulus ini yang mana? Yang mana coba? Dan kata Musa ini hukum ini terkutuk yang mana coba? Kalau untuk tidak melakukan itu yang tidak sanggup itu kan bukan masuk di jawaban Anda itu kan begitu. Iya kan, di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26, barang siapa melanggar ketentuan dari perintah Allah maka akan menerima kutuk. Jadi kalau melanggar satu saja perintah Allah, itu hukum toh. Iya, terkutuk bukan berarti di situ yang dibawakan Musa itu tentang tadi itu kau mengatakan terkutuk yang melanggar, yang di sini hukum Musa mana? Dengarkan ya, Ben-Hur. Semua 613 misal termasuk 10 hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu adalah hukum mengenai pelanggaran dan akibat. Oh, berarti tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Tuhan, 10 hukum Taurat itu terkutuk juga. Barang siapa melanggar ketentuan. Ya, itu melanggar yang dimaksud di sini, mana perkataan Musa, hukum yang dibawa itu terkutuk yang mana? Hukum yang mana? Musa membawakan perintah-perintah Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Nah, barang siapa melanggar ketentuan, jangan ada padamu Tuhan lain, satu, maka akan menerima kutuk. Iya kan? Nah, terus apakah Kristus telah menebus kita dari kutuk. Tunggu. Jangan berbicara tentang melakukan atau tidak melakukan, Ben-Hur. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Kutuk hukum mana coba? Kutuk hukum mana? Maksudnya kutuk hukum mana ini? Kok Yesus dibawa-bawa? Kutuk hukum mana? Semua pelanggaran, semua ketentuan di dalam Taurat adalah perintah Allah. Dan yang melanggar perintah Allah di dalam Ulangan 11. Itu pelanggaran yang dimaksud hukum. Aduh, itu pelanggaran. Jelas kalau setelah sekarang dengarkan ya. Setelah Musa membawakan hukum jangan membunuh, berarti hukum itu yang dibawakan jangan membunuh. Kalau orang melanggar beda. Ya, itu melanggar ketentuan hukum yang mana yang saya tanya di dalam 613 mispot yang dikatakan semuanya. Musa. Hukum yang Barang siapa melanggar, ya Allah, Ben-Hur, ini bukan berbicara melanggar, ini berbicara hukum, ya Allah. Hukum yang, Anda tahu bahasa Indonesia enggak? Hukum yang dibawakan Musa atas perintah Tuhan mana? Yang mana yang dikatakan Musa terkutuk? Misalnya contoh, gini, maksudnya begini, jangan membunuh. Terus Musa mengatakan begini, oh, jangan membunuh, ini terkutuk dari Tuhan. Berarti bisa membunuh. Begitu. Karena ketika membunuh. Mana coba? Mana hukum Musa misalnya contoh. Saya kasih contoh analogi sedikit. Hukum Musa ini diperintahkan Tuhan jangan membunuh. Ini hukum Musa. Nah, terus Musa mengatakan. Itu hukum Musa, itu hukum Allah. Itu ketentuan itu analogi saya kasih kepada Anda, Ben-Hur. Jangan bilang yang di dalam 613 mispot itu, coba 613 mispot itu satu saja. Anda tunjukkan di mana 613 mispot? Misalnya saya minta di imamat. Imamat mana yang ada 613 mispot? Hukum Musa. Nah, itu yang saya maksud. Seluruh ketentuan ini bukan berbicara pelanggaran, hukum. Seluruh Allah. Ini berbicara hukum, ketetapan, hukum Musa. Ketetapan yang dilanggarkan. Bukan ini, aduh ya Allah. Apa dah? Di saat Tuhan, tunggu dulu, Ben-Hur. Di saat Tuhan menetapkan hukum, Tuhan menetapkan hukum. Yang melanggar ini manusia. Yang ketetapan Tuhan yaitu hukum itu yang mana? Yang dikatakan Musa, Tuhan menetapkan hukum dan Tuhan telah membatalkan, begitu loh. Ngerti enggak? Bukan pelanggaran yang dibahas. Iya kan, Anda ingin mengatakan bahwa nggak nyambung. Sesuai dengan memang nggak ada jawaban, ini sulit. Sesuai dengan Galatia 13. Iya, saya belum masuk di Yesus yang menebus di sini tentang kutuk hukum Torah. Kutuk hukum ini apa? Saya tanya. Ini kan hukum ini coba saya tanya dulu arti hukum apa? Hukum Tuhan itu apa? Hukum Torah, hukum itu apa?
ketetapan Tuhan. Aturan, ketentuan, perintah Allah, itulah hukum. Nah, perintah Tuhan yang mana ini terkutuk? Begitu, bukan pelanggaran. Perintah Tuhan yang mana yang dikatakan Musa ini terkutuk? Maksudnya Ngerti nggak? maknanya Aduh. perintah Allah itu. Perintah Tuhan yang mana yang diturunkan kepada Musa dan Musa mengatakan itu terkutuk sesuai di dalam Galatia 3:13 Paulus mengatakan Iya, Yesus yang telah menebus melanggar. kita dari kutuk hukum Torah. Ngerti nggak Iya, itu? karena yang melanggar perintah itu akan Allah, ya Allah, nggak berbicara langgar ini. Astagfirullah, nggak nyambung kan Anda, kan Anda membawa dalilnya di Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Dari jalan kutuk. menjadi kutuk. Aduh. Dengan Kristus jalan telah menjadi menebus kutuk kita karena dari kutuk hukum. Dari kutuk berarti hukum atau ketetapan Tuhan. Tunggu dulu, Benur sedikit. Kutuk hukum berarti kutuk ketetapan Tuhan. Iya, kutuk jangan dulu. Aduh. Kutuk hukum atau kutuk ketetapan. Ketetapan Tuhan. Nah, jadi ketetapan Tuhan ini terkutuk. Nah, ketetapan Tuhan yang mana yang terkutuk? Bukan pelanggaran saya bahas. Bang Asidik, pertama-tama saya mau menjelaskan bahwa Anda telah salah kaprah itu di situ. Jadi itu tidak ada yang artinya ini nggak lucu, saya mentang saya serius. Keren. Bagaimana Pak? Di ini saya nggak ada penghujatan di sini. Belum bawa ke Yesus. Ini yang saya tanya kutuk. Kutuk itu kutuk hukum. Iya, kutuk ketetapan, maksud ketetapan Tuhan gitu. Yang mana gitu ya? Yang maksudnya Musa ini terkutuk. Ketetapan Tuhan yang mana? Dengar dulu Bukan pelanggaran, bukan. Yang Anda bawa Ben-Hur. ya. Ben-Hur sedikit dulu supaya Anda paham. 3:13. Bukan, tunggu Ben-Hur supaya Anda paham tentang maaf saya mute Anda dulu. Yang saya katakan ini ketetapan Tuhan yang mana? Bisa Tuhan menetapkan hukum, ya. Kalau tidak ada yang menjalankan itu, berarti tidak ada yang seorang manusia yang belum menjalankan itu, berarti belum ada pelanggaran. Nah, ketetapan dulu kita bicara. Jangan dulu berbicara yang menjalankan atau melanggar. Ngerti nggak? Paham nggak? Nah, yang saya tanya, Anda bawa Galatia 3:13. Iya, Galatia 3:13. Anda bawa itu. Iya, nah makanya saya tanya, ketetapan hukum mana ini? Ketetapan ini kan hukum ini kan ketetapan Tuhan yang mana yang dikutuk? Kata Musa. Yang mana? Bukan pelanggaran. Jangan masuk pelanggaran dong. Di mana dalilnya kalau ketetapan Allah dikutuk? Nah ini kutuk hukum apa? Sekarang saya tanya, hukum itu apa? Anda ambil dari hukum mana? Apa? Hukum apa? Hukum. Anda ambil dari mana? Lah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Hukum Torah itu apa? Ketetapan Tuhan atau apa? Hukum Torah, hukum. Baca ayat selanjutnya. Sekarang saya tanya, hukum Tuhan itu apa? Hukum Tuhan. Dengar saya baca. Ya Allah. 13. Iya, jangan dihentikan tapi dibaca kalimat selanjutnya. Ya itu bukan dari situ toh. Demikian bunyi dari demikian bunyi dari ayat tersebut. Coba lihat ya, hukum Tuhan. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan. Nah, ini ada tulisan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi artinya sini Yesus yang menanggung semua aturan-aturan di dalam hukum Taurat itu. Belum berbicara tentang Yesus yang menanggung. Iya, kan ini sesuai dengan kalimatnya. Ketika Anda berhenti dari kutuk hukum, padahal ada kalimat selanjutnya, maka nanti Anda bingung dan pelingak-pelingok tidak mengerti, sebab Anda memberhentikan kalimat itu di situ. Sekarang saya tanya, kalimat selanjutnya. Perintah hukum itu apa dulu saya tanya? Jangan dulu berbicara tentang Yesus, hukum itu apa dulu? Hukum Taurat itu ketetapan Allah. Ketetapan Tuhan atau hukum. Jangan dulu berbicara oknum yang melanggar atau oknum yang tidak melanggar. Sesuai dengan Galatia 3:13. Tunggu dulu. Sekarang hukum Tuhan yang mana yang terkutuk? Coba
Yang mana dulu kata Musa? Hukum Tuhan yang mana yang terkutuk? Bukan berbicara pelanggaran dulu ya. Tuhan mana yang Anda berkata? Yang mana? Hukum Tuhan yang terkutuk menurut Musa? Anda berkata Musa berkata hukum Tuhan mana yang terkutuk? Mana dalilnya? Itu kan Anda berbaca. Di Galatia 3:13 itu kan hukum Torah yang dibawakan siapa? Musa dong. Jadi minta tidak berkata seperti yang Anda sampaikan. Loh, aduh, yang dituliskan apa? Ya, makanya saya bilang kutub hukum Torah. Hukum Torah ini dibawa Musa atau Ben Hur, hukum Torah ini dibawa oleh Musa atau dibawa oleh Paulus? Makanya diminta klarifikasi oleh Musa. Mana Musa mengatakan di dalam PL itu bahwasannya hukum Tuhan itu terkutuk? Yang mana yang saya tanya? Bukan pelanggaran, ngerti? Jadi klarifikasi dari kitabmu, dari Bible Musa dong. Coba baca yang mana coba? 21 ayat 23. Aduh, iya, yang mana? Ulangan 21 jam kita pelanggaran. Yang mana ketetapan Tuhan terkutuk? Hukum Tuhan terkutuk yang mana? Hukum Tuhan kok terkutuk? Yang terkutuk. Kata siapa? Loh, itu yang tertulis. Loh, makanya menebus kita dari kutuk hukum. Dari kutuk hukum Torah. Menebus kita hukum Torah ini kutuk hukum Taurat dengan jalan. Hukum Taurat. Hukum Taurat. Kutuk. Iya. Dengan jalan jadi kutuk karena kita. Iya. Hukum Tuhan. Hukum Torah ini apa Anda artikan hukum Torah? Bukan di sini ketetapan Tuhan yang mana yang dikutuk? Ya Allahumma shalli, aduh nggak nyambung. Lanjutlah teman-teman. Aduh. Iya. Lanjutlah Bang ini. Aduh. Galatia 3:13 tidak berkata seperti itu. Tapi Anda ingin. Saya juga bingung dengan pertanyaan Anda dengan dalil yang Anda bawa. Aku di sini dalam hati. Bibelnya aja dibantah. Astagfirullah. Aduh. Gimana ya mau menjelaskan kepada kalian yang sudah terkutuk? Di situ ada beberapa poin dikatakan yang terkutuk. Hukum Torah itu terkutuk. Yang mati di tiang salib itu juga terkutuk. Yang mau menembus dosa kalian itu juga dikutuk. Semua terkutuk. Kukuruyuk. Yang nggak ngerti. Ditanya hukum Torah, arti hukum Torah apa? Pedoman hidup umat Tuhan yang mencakup hukum-hukum moral, sipil, dan keagamaan. Nah, hukum mana yang dikatakan Paulus ini, hukum Tuhan ini terkutuk? Yang mananya? Berarti dia ini Tuhan dong. Anda nggak bisa menjawab yang mana. Yang mana bisa mengatakan hukum Tuhan yang diturunkan kepadanya terkutuk begitu? Ngerti nggak tentang hukum Torah? Saya mengerti, tetapi ya bukan berbicara pelanggaran, berbicara tentang hukum Torah dulu, berbicara dulu dengan hukum. Begini, Bung. Di saat undang-undang menetapkan hukum, di situ belum berbicara ada oknum yang melanggar, ada oknum yang taat dulu. Hukum dulu ditetapkan, mengerti? Mana coba kata Musa hukum? Mana? Hukum Tuhan itu yang terkutuk yang mananya? Ngerti nggak pembahasan ini? Kalau nggak bisa jawab, akui dulu. Aduh. Jangan dulu berbicara pelanggaran oknum. Hukum. Gitu loh. Saya jelaskan. Semoga bisa dipahami ya. Coba baca di Ulangan 21 ayat 23. Oke, saya baca. Oh, jadi lu yang sewot, Kang Sidik. Aduh, Ulangan berapa, Ben Hur? Makanya kamu jangan ganti-ganti nama. Ulangan 21 ayat 23. Enggak tahu kamu disuruh sekolah malah duduk di belakang. Ulangan 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23. Oke, saya lihat ya kalau ini masuk di 613 mispot ya. Ulangan 21. Lo harus dong, Musa itu 613 mispot itu masuk dong. Iya. Iya. Tetapi bentar saya lihat dulu. Kutuk seperti Anda tanyakan. Iya, tunggu dulu. Bentar, saya belum buka dulu datamu. Ulangan berapa? Ini baru saya buka. Ulangan 21 ayat 23. Sabar, Ben Hur, oncom. 21 nomor 23. Siapa ini? Saya tidak tahu. Oncom namamu.
Hah? Nggak tahu Orang lah. mana dia? Pokoknya suaranya kayak kamu. Kalau Sebentar. Ulangan. Bentar ya. Ulangan 21-23 ya. 613 mispot. Kita berbicara data supaya enak kan? Masukkan di ulangan 21. Sebentar Oncom, sabar kau. Atau Ben Hur. Ulangan 21. Coba Anda bisa baca, saya sebentar lihat dulu data ini. Loh, maka harus di 613 mispot dong hukum Musa. Nah aja kamu berbicara data bukan ngarang-ngarang. Ini menjelaskan tentang kutuk ya. Iya, kutuk yang dinamakan ini kan yang mana? Hukum Torah atau 613 mispot kan? Di antara satu yang mana? Coba kita lihat, tunggu dulu. Ulangan 21. Ulangan 12, 15, ulangan 21. 21 terlalu. Iya, bentar dulu. Ini saya lihat dulu ulangan 14, ulangan 15. Nggak ada ulangan 21 ini. Waduh. Bentar, ulangan 21. Tunggu sabar. Oke, 21 23. Betul ada. Nah, coba. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya, siapa? Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini kan tentang nubuat tentang ribuan tahun yang lalu telah dinubuat oleh Musa mengenai akan ada orang. Siapa? Jadi siapa itu? Yang kutuk siapa? Dialah Yesus. Makanya di dalam Galatia 3 ayat 13 itu nubuatan tentang Yesus di dalam Taurat. Ya, berarti menurut Amsal di dalam Injil. Menurut Amsal sebelum Anda lanjut, sebelum Anda lanjut sebentar, saya sedikit 30 detik. Anda bawa tadi di dalam ulangan di situ, itu yang melanggar. Yang melanggar itu yang dibacakan tadi. Yang saya maksudkan di sini yang mana kata Musa terkutuk. Itu yang melanggar. Saya nggak berbicara tentang oknum yang melanggar di situ, bukan oknum pelanggaran. Karena tadi dikatakan terkutuk itu seorang pelanggaran, ngerti nggak? Kamu ini nggak ngerti dari tadi. Lanjut, Rick. Aduh. Coba diulangi kalimat pertanyaannya. Ya, oke. Coba tadi diulangi bawakan data itu di ulangan 21 nomor 22 dan 23. Bahwasanya ya jelas dikatakan orang yang mati terkutuk di tiang salib itu tidak boleh berlama-lama di atas tiang itu ya, karena najis bagi Tuhan, darahnya menetes ke bumi, jadi harus dikubur dia secepatnya kan begitu. Nah, kalau menurut Amsal 17:23, orang yang dikatakan terkutuk itu adalah orang yang fasik. Siapakah orang yang fasik? Orang yang menerima suap. Amsal 11 nomor 8, Amsal 17:23 jelas di situ dikatakan. Jadi kesimpulannya apakah? Sebelum kesimpulan pertanyaan terlebih dahulu. Orang fasik itu siapa saja? Orang fasik kan itu orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Bukan hanya menerima suap. Bukan hanya menerima suap, tetapi semua pelanggaran dari aturan Allah itulah orang-orang fasik. Ya, Jadi orang fasik bukan hanya itu saja ada orang fasik di antara Yesus. Siapakah dia? Muhammad apa? Yudas. Ya, jelas Yudas. Berarti orang fasik menggantikan orang yang benar. Siapakah dia? Apakah Yesus atau Yudas orang benar? Siapa yang menggantikan? Ada di mana menggantikan? Siapa yang menggantikan? Dalilnya di mana menggantikan orang yang benar? Yesus Anda katakan orang salah apa orang benar? Dalilnya dari mana mengganti seperti itu? Amsal 17 nomor 23. Baca coba. Dibaca, aku lagi di jalan. Ya, jalan mana? Di jalan. Amsal. Nih. Nah, tuh, dengar kan? Jalan yang benar kah? Jalan ke surga atau jalan ke neraka ini?
Jalan diajarkan Yesus. Jalan yang diajarkan Yesus. Amsal. Nanti jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsal berapa tadi? 17:23. 17 ayat 23. Ya. Orang fasik menerima hadiah, suapan, dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Lah ini kan jelas sekali di setiap hari banyak sekali orang orang menerima hadiah untuk bersaksi tentang setelah ini dia kan menyerahkan Yesus berkhianat. Ini kan perkataan-perkataan Setelah dia bijak menerima dari pundi-pundi Salomo. setelah dia itu kau bilang tadi. Iya, ini kan perjanjian tidak lama ini itu bagian Amsal ini. Anda harus tahu dulu apa itu Amsal. Amsal itu perkataan dari Salomo sebab dia orang bijak. Nah, perkataan-perkataan ini adalah perkataan nasihat-nasihat bagi orang-orang. Nah, ini jelas. Nasihat itu siapa yang menggenapi? Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ini kan bercerita tentang Yudas menerima suap atau tidak? Yudas menerima suap atau tidak? Ya, Yudas menerima suap. Ya. Di situ dikatakan yang menerima suap itu adalah orang fasik, betul? Ya, orang fasik juga termasuk semua seperti yang pelanggaran-pelanggaran, semuanya orang fasik. Ya, oke. Anda tadi membawakan data di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Ya, siapa yang mati di tiang salib? Ya. Orang fasik atau orang betul? Orang fasik atau orang benar? Karena dia menanggung semua dosa dan baca lagi Ulangan 21 nomor 2 dimulai dari 22 sampai 23. Siapa yang dikatakan orang fasik? Amsal berapa tadi? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Tadi Anda menjawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang salib Anda bilang Yesus. Padahal yang mati di tiang salib itu adalah orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada itu, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada milik itu ada itu ada larangan. Itu hukum yang dimaksudkan itu hukum yang ayat 13. Aduh, yang Rafael, yang di situ yang dimaksudkan itu larangan. Nah, itu tuh ketetapan. Nah, berarti kebalikannya. Kalau di situ dikatakan terkutuk, berarti boleh. Ngerti nggak? Paham nggak Anda? Betul. Kalau Anda mengatakan terkutuk, berarti di situ boleh. Sudah tidak benar itu di Ulangan 21-23. Paham nggak? Firman Allah di Ulangan 27. Firman Allah di Bilangan 27 nomor 25, yang terkutuk itu adalah orang yang menerima suap. Jadi siapa yang mati terkutuk di tiang salib tadi? Di Ulangan 21 tadi. Yudas kan? Yudas. Bisa enggak Anda di sini? Jelas dikatakan Tuhannya Musa bahwasanya yang orang menerima suap itu adalah orang yang terkutuk. Lalu di Ulangan nyambung. Berarti yang disalibkan itu Yudas. Udah jelas di situ terkutuk yang menerima suap, begitu. Kalau Anda bahas Rafael, Terus matinya bunuh diri kok ya. Verhos. Kutuk hukum Torah yang dibawakan Paulus itu nyambung ke dalam Ulangan 27-25. Itu jelas-jelas terkutuk. Nah, sementara Rafael tadi membawakan Ulangan 21-23, kebalikannya harus, karena di situ larangan. Itu yang dinamakan hukum. Itu yang hukum. Nah, di saat orang yang melanggar terkutuk, nggak berbicara pelanggaran, begitu. Seharusnya terbalik. Kalau memang Paulus mengatakan itu sudah terkutuk, berarti itu sudah tidak dipakai lagi. Bisa. Jadi walaupun semalam-malamannya orang itu di atas tanah itu yang dikatakan tadi Bilangan 21 itu boleh. Gitu analogi berpikir. Gimana sih Anda ini? Begini ya saya jelaskan ya. Rafael. Dengar dulu. Terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, kalimat tersebut merupakan kutipan dari firman Tuhan dalam perjanjian lama yang terdapat dalam Ulangan 21-23 yang saya bawakan tadi. Aduh, Rafael.
Yesus Kristus. Rafael. Ben-Hur. Galatia 3:13 menebus kita dari kutuk hukum. Anda bawa ulangan. Jalan. Dengan dulu. Jangan diberhentikan di situ. Sebab ada kalimat selanjutnya. Iya, kutuk hukum Torah. Maknanya akan menjadi lain. Loh. Kutuk hukum Torah mana coba yang terkutuk ini? Berarti kalau Anda Ben-Hur, kalau Anda bahas tadi di dalam Ulangan 2123 itu berarti kebalikannya. Ngerti nggak? Saya baca lagi Ulangan berapa tadi? Ulangan 2123. Nah, ini pertanyaan Anda kan, hukum Taurat mana yang terkutuk? Kan gitu pertanyaan Anda. Yang mana perintah Tuhan dikatakan di situ? Itu larangan. Coba kita baca. Mana dalilnya? Tunggu dulu, Anda baca dulu. Maka jangan. Berarti kalau sudah terkutuk yang dikatakan oleh Paulus, di sini harus dituliskan begini. Maka jangan mana? Tunggu dulu. Berarti diperbolehkan mayatnya dibiarkan semalam-malam. Ngerti nggak? Dari mana? Katanya Paulus itu hukum Taurat terkutuk. Anda bawa di sini. Nah, kalau berarti Anda bawa di sini, berarti Ulangan ini sudah dikutuk oleh Paulus karena Paulus menarasikan di Galatia 3:13. Berarti kata larangan di sini sudah bukan larangan lagi. Ngerti? Karena sudah terkutuk ini. Hukum yang dibawakan Tuhan. Aduh, Anda ini parameter berpikir seperti apa? Yudas itu matinya bunuh diri. Aduh, satu lagi buat Yudas. Sudah jelas yang menerima suap Yudas. Pertanyaan Anda lanjut, sesuai dengan dalil yang saya bawakan. Anda harus jujur. Makanya saya bingung. Nomor 25. Orang. Nah, ini pertanyaan baru lagi. Apa lagi? Bukan pertanyaan baru. Ini masih ada kaitannya dengan nyocok-nyocokan dengan Yudas yang disalib. Yudas matinya bunuh diri kok ya. Dasarnya dia mati bunuh diri. Di mana dasarnya dia mati bunuh diri? Baca di kitab itu. Baca Yudas matinya bunuh diri. Dia matinya nyungsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kisah Para Rasul 1 nomor 18 sampai 20, Yudas itu matinya nyungsep. Itu waktu dikafani juga itu mayatnya Yesus itu Petrus yang mengkafani itu. Matius 27 nomor 5 dikatakan apa? Yudas itu belum beli tanah. Tapi di Kisah Para Rasul 1 ya, Yudas sudah membeli tanah baru dia mati. Yang mana yang betul? Lalu matinya Yudas itu apa? Kan bunuh diri. Di Kisah Para Rasul bukan disalib. Yang disalib itu bukan Yudas. Yudas itu bunuh diri. Nah, ini yang salah pahamnya di sini. Yudas matinya bunuh diri kok. Yudas disalib. Ini gimana ceritanya? Pada saat penangkapan Yesus di Markus 14:50, semua murid-murid berlarian. Sementara kata Yesus dia mengatakan ada salah satu dari muridnya yang berkhianat. Nah, sudah kita tahu siapa indikasinya, siapa orangnya, ya, yaitu Yudas. Apakah Yudas ikut berlari pada saat itu? Apakah Yudas ikut berlari dengan 11 murid-murid Yesus? Yudas bersama dengan prajurit karena dia yang harus menunjukkan siapa. Kalau dia bersama dengan prajurit, lalu di data Markus 14 nomor 52-nya ada 51 dan 52 ada orang yang berlari telanjang melepaskan kain lenan. Siapakah dia? Di berapa? Markus 14:51-52. Markus 14:51-52. Markus 14:51-52. Tapi sebelumnya Anda buka dulu Yohanes 13 nomor 4. Sebelumnya Anda buka dulu Yohanes 13 nomor 4. Sebelum Anda Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 nomor 4. Sebelum ke Markus. Bacakan. Saya baca dari ayat 2 ya. Ya, silakan. Yohanes 13 ayat 4 tuh. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu
bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi maksudnya apa ini? Jadi pada saat itu Yesus menanggalkan jubahnya hanya menggunakan kain lenan doang gitu. Iya, pada saat di perjamuan makan. Perjamuan makan ya. Iya, setelah dia menanggalkan jubahnya, artinya Yesus sudah tempat tidak yang menggunakan berbeda ya. Ya, ini tempat yang berbeda ya. Di tempat yang berbeda di Yohanes 13 ayat 4. Tempat yang berbeda, tapi itu adalah perjamuan terakhir. Ya, jadi pandangan kita, setelah kita membaca data tersebut, Yesus melepaskan jubahnya, lalu dia mengambil sehelai kain lenan, lalu diikatnya di pinggangnya. Apakah Yesus tidak menggunakan busana? Ya. Apakah Yesus tidak menggunakan busana? Kan di dalam tradisi Yahudi itu ada beberapa kain lapis. Ada beberapa kain lapisan untuk pakaian di jubah mereka itu. Ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Di sehelai kain lenan. Itu poinnya, oke? Oke, setuju? Nah, silakan Anda buka lagi tadi di Markus 14 nomor 51 dan 52. Apa yang terjadi di situ? Apa yang dikatakan? Berapa? Silakan. Berapa? Markus ini 14, ini berbeda ya. Ini tempat yang berbeda ya. Ingat, ini tempat yang berbeda ya. Pada saat itu kan masih berkumpul. Iya, penangkapan. Tetapi kan di Yohanes ini kan di saat mereka sedang makan di hari yang berbeda. Jadi sudah tidur dulu. Pada saat Yesus mau ditangkap, apakah Yesus pakai baju renang pada saat itu? Dengar dulu. Ini ketika Anda membanding atau baca dulu Ben-Hur, baca dulu. Ya. Baca dulu Markus 14 50 51 itu. Markus setelah ditanya siapa yang pakai kain lenan lari telanjang, Anda kan nggak bisa menjawab siapa dia. Markus 14. Baca dulu sebelum kejadian itu yang pakai kain lenan selain Yesus, Anda juga nggak bisa menjawab. Baca dulu gitu loh. 14 ayat 14 nomor 51 dan 52. 51 52. Saya baca dari ayat 49 ya. Pada tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah dengan apa yang tertulis dalam kitab suci itu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Lalu, apa hubungannya dengan Yohanes? Siapa dia? Yang mengenakan kain lenan pada saat itu siapa? Murid Yesus tentu. Siapa murid Yesus? Tidak dikatakan di sini. Kenapa tidak dikatakan? Padahal jelas dikatakan Yohanes 13 nomor 4. Yesus makanya perbedaan tempat itu di Yohanes dan di Markus. Jangan Anda samakan. Sudah beberapa hari lalu Anda samakan dengan di Markus ini. Kejadian yang sudah beberapa hari di Yohanes lalu Anda samakan di Markus 14. Masuknya di mana itu? Ini perbedaan tempat, maka saya kan ada perbedaan tempat. Jangan samakan Yohanes yang tadi Anda masukkan di tempat yang berbeda di Markus 14 saat penangkapan. Padahal di Yohanes itu kan tentang perjamuan makan. Artinya maksudnya begini, begini. Ya, sabar. Pada saat penangkapan Yesus, penangkapan Yesus, pada saat penangkapan Yesus, murid-muridnya berlarian semuanya. Berarti tak ada satupun yang tinggal kecuali Yudas, betul? Tidak di situ, tidak dikatakan situ kalau Yudas tinggal kan. Anda jujur. Ya, berarti Yudas. Yudas Saya jujur, apakah ada Yudas kan Anda tadi mengatakan Yudas kan berkomplot ini. Berkomplotan dengan tentara Iya, berarti Yudas tidak ada di situ. Yudas ada di belakang prajurit karena dia yang menunjukkan. Kan gitu. Oke, berarti Yudas tidak ikut lari, betul? Yudas tidak ikut lari, tapi saya tidak tahu apakah dia juga ikut lari. Pada saat dia mau ditangkap, yang melarikan diri siapa? Murid-muridnya. Ya, setelah murid-muridnya lari, ada yang luput dari tangkapan tentara Romawi. Siapakah dia?
Nggak tahu dia, nggak ada data. Tetapi yang jelas Sasaran bukan orang pada Romawi data. siapa? Sasaran Tidak orang Romawi dikatakannya siapa. Sasaran empuknya orang Romawi untuk menangkap seseorang itu siapa namanya? Sasaran tentu Yesus. Yesus. Jadi lalu yang lari siapa? Yang berhasil luput dari tangkapan tentara Romawi? Murid-muridnya tentu. Di sini dikatakan Muridnya murid itu lagi. meninggalkan Di dia, data nomor melarikan diri. 50-nya, murid-muridnya sudah berlarian. Setelah di data selanjutnya, 51 dan 52, ada satu orang muda yang berlari dengan telanjang. Siapakah dia? Siapa? Ayat 51 ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Siapa dia di sini? Siapa dia di sini? Mengikuti Yesus. dia. Menurutmu kan? Nah, berarti ada satu murid Yesus, ada satu murid Yesus yang mengikuti Yesus, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yang mau ditangkap ini siapa? Yang mengikuti dia itu siapa? Kan Yesus. Tetapi kan orang-orang di sekitar situ juga takut. Sama dengan orang-orang muda ini, ada seorang muda yang mengikuti Yesus. Ulangi naskahnya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti Yesus. Ya. Mereka hendak menangkapnya. Maksudnya menangkap anak muda ini, seorang muda ini yang mengikuti Yesus. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapakah dia? Murid Yesus yang tidak disebutkan namanya. Yudas. Bukan Yudas, tidak dikatakan di sini Yudas. Jadi berapa muridnya? 13 tambah 1. Murid-muridnya tentu ada semua. 13. Yesus mengatakan ke-12 muridnya ada salah satu yang berkhianat karena dia bekerjasama dengan iblis. Yesus mengatakan itu. Ya, itu Yudas. Nah, Yudas, oke. Lalu di Markus 14:50, muridnya selain Yudas itu berlarian, ketakutan setelah Yesus ditangkap. Betul? Lalu? Berarti tinggal Yudas. Nah, tadi Anda mengatakan yang pemuda itu yang mengenakan selai kain lenan itu yang lalu ditanggalkannya sehingga dia berlari telanjang itu melarikan diri, itu Anda bilang Yudas lagi. Ya. Ada berapa biji Yudas? Saya tidak tahu, saya tidak mengatakan Yudas, tetapi dia lagi. juga adalah salah Anda satu mengatakan muridnya lagi. yang melepaskan. Muridnya lagi. Berarti 13 muridnya. Tentu ada murid yang mengikutinya. Kan ada murid yang disayangi. Kan gitu. Di dalam murid-murid Yesus itu ada murid yang disayangi. Semua muridnya berlari ketakutan. Coba Anda ulang lagi di Markus 14:50-nya. Ya, semua murid meninggalkan dia dan semua, berarti diri. semua itu semua itu berapa? Tetapi kan saat itu belum semua yang lari. Ini kan hanya narasi, dan dari semua murid itu ada seorang muda. Berarti seluruh sisa dari murid-murid Yesus selain yang berkhianat. Semua murid meninggalkan dia dan semua di ayat 52 ada sisa nggak? Ada sisa nggak? Dan termasuk ada sisa nggak? Ada. Kalau dan semua orang ada muda sisa ini. Semua Kalau murid semua itu yang sisa nggak? semua yang murid Bahasa itu artinya Indonesia. ada juga di seorang muda ini. Orang muda Bahasa ini Indonesia. lari juga di ayat Kita orang 52, Indonesia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari. Jadi semua Kita murid itu orang yang termasuk Indonesia. juga anak muda ini. Kan Iya. gitu. Dikatakan situ di satu data itu menjelaskan bahwanya semua. Oke teman-teman, ini udah muter-muter juga. Nanti kita sambung lagi di part kedua. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.